Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Akhirnya host kita ini comeback. Enggak sih, baru berapa hari. Oh iya. Emang udah kangen banget. Ya, enggak sih. Ya. Jadi kita bahas apa hari ini? Jadi akhir-akhir ini beredar video viral. Jadi ada customer di salah satu kafe di Makassar. Itu lokasinya itu di Petarani, Jalan Petarani, Kota Makassar. Itu digeruduk karena kafe itu katanya kafenya terafiliasi Israel, pro Israel. Jadi digeruduk nih sama ormas Islam di sana. Terus infonya juga nggak cuma digeruduk, nggak cuma dilabrak gitu bang, tapi ada kekerasan juga di situ karena salah satu customer itu sampai megang hidungnya, matanya gitu. Kayak abis dipukul gitu. Pukul-pukulin gitu. Kalau nggak salah kan kampanye buat ngebela Palestina ini maksudnya udah banyak ya bang. Kayak kalau misalnya bang Ade lihat tuh di IG kayak template. All eyes on Rafah, terus masang foto Benjamin. Itu yang dunia ya? Iya dunia. Terus dan beberapa teman aku banyak ya teman-teman gue yang ikut template itu, maksudnya kayak ngepost juga. Jadi kayak kampanyenya tuh nggak cuman langsung tapi di sosmed juga. Nah sayangnya ada beberapa oknum nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum ini untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kayak anarkis loh bang, nggak perlu juga gitu. Kayak karena bener-bener ngelabrak, ngusir customer yang di sana yang jelas-jelas mungkin lagi WFH atau WFC atau kayak gimana, sampai digebukin bang, sampai ada kekerasan di situ. Terus tau gak sih bang kalau misalnya ada bang videonya udah viral gitu, jadi kalian juga bisa lihat videonya di Instagram @makassar_info. Nah di situ ada orang lagi makan dan itu benar-benar kayak disuruh keluar. Lu bayangin ngebawa piring terus disuruh keluar gitu, kayak dia bawa nggak piringnya keluar? Nggak ngerti dari itu pokoknya lagi makan. Itu kayaknya mas piring gua itu mas. Wah piring gua tuh gitu kan, nggak mungkin. Iya. Ya kasihan, benar-benar yang kayak baru mau makan udah diusir gitu. Jadi ya maksudnya jangan jangan dengan berkedok membela Palestina tapi kalian melakukan tindakan yang anarkis gitu. Dan ini nggak cuma sekali ini bang, ada juga ya. Ada juga. Jadi ini nggak tahu ya bang, ini gerainya Holy Wings kata atau Starbucks gitu. Pokoknya di antara nggak kelihatan gitu. Dan tapi sepertinya seperti Starbucks gitu. Ya model-modelannya lah. Iya gitu. Dan ada kabar seliweran juga Pizza Hut kena. Nah kalau yang di Makassar juga. Ya di Makassar sih, di Makassar juga sih kalau nggak salah ya. Dan kalau yang ini ada lagi bang kedai Starbucks gitu. Nah kalau ini beneran kedai Starbucks, jadi ada beberapa perempuan bercadar itu sambil ngebawa stiker mendukung Palestina. Mungkin kalau stiker ngedukung Palestina ya udah gitu. Yang itu kayak masuk teriak-teriak terus ngomong, kalian minum kopi yang produknya nih udah istilahnya mendukung pihak yang udah ngebunuhin anak-anak Palestina gitu. Teriak-teriak di situ bang. Di dalam 30 ribu orang tewas, kalian makan kopinya gitu. Iya kayak gitu. Kalian minum kopinya, itu tuh hasil dari pembelian kalian, bla 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 bla. Itu di mana? Itu di Menteng ya? Di Menteng. Di Jakarta? Iya, Jakarta di Pusat. Starbucks di Tiro, Menteng. Oh deket dong. Kayak maksudnya ya nggak, apa yang dilakukan para perempuan ini dan orang-orang ini ya, ormas-ormas ini nggak bisa dibenarkan juga. Kalian sudah melakukan tindakan anarkis pun kalau misalnya mau membela nggak gitu caranya gitu kan. Kalaupun yang kita dulu udah pernah ngomong bang dari awal gerakan boykot ini ada ya, kalau memang mau boykot ya silahkan, tapi jangan sampai anarkis gitu loh. Nah tapi gimana nih maksudnya pandangan bang Ade, kayak apakah seberpengaruh itukah boykot, atau memang boykot ini pada dasarnya adalah sebuah kewajiban yang memang harus dijalankan, atau memang itu sebenarnya hak masing-masing aja gitu? Iya, kita tahu lah ya bahwa memang di dunia ini boykot terhadap berbagai produk yang disinyalir itu misalnya mendukung Israel. Dalam hal ini maksudnya adalah mereka menyumbangkan uangnya, atau misalnya contoh yang terbaik tuh McDonald Israel ya. McDonald Israel tuh bahkan sampai menyiapkan kalau nggak salah ya kayak makanan buat tentara-tentara Israel dan seterusnya. Itu memang terjadi ya. Ada banyak produk-produk di dunia ini, brand-brand tertentu, brand-brand ternama yang memang secara pasti gitu ya mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina.
ya. Itu emang real. Tapi apakah brand-brand tersebut atau kecaman kita terhadap brand tersebut juga harus sampai ke tahap di mana kita memboikot produk-produk jadi franchise produk-produk tersebut yang ada seperti misalnya di Indonesia. Jadi seperti tadi ya, yang sebetulnya melakukan bantuan terhadap tentara Israel itu adalah McDonald Israel. Ya, itu tentu saja harus dibedakan dari, menurut saya nggak bisa sama begitu aja kita katakan bahwa McDonald di Swedia itu adalah perusahaan yang sama dengan McDonald di Israel. Juga dengan begitu, kalau begitu yang di Indonesia, McDonald di mana yang paling dekat dari sini kita tahu ada di yang dekat dari sini mana McDonald? McD mana? Menteng. McD Menteng itu apakah ini dekat UI Salemba, McD Salemba itu juga harus kita anggap sebagai bagian dari perusahaan yang sama dengan yang memiliki McDonald Israel. Itu kan nggak pasti. Iya. Itu harus dibedakan ya. Misalnya yang logika franchise itu adalah, misalnya saya adalah orang di Indonesia di Salemba merasa bahwa kayaknya menarik juga ya untuk buka usaha McDonald, maka saya menghubungi McDonald, terus saya bilang kita bagi hasil ya. Jadi mereka mengirimkan mungkin resepnya, mengirimkan nggak tahu dagingnya segala macam, tapi sebetulnya itu adalah McDonald Salemba itu adalah sebuah McDonald yang pemiliknya orang Indonesia, tapi memegang franchise McDonald dari Amerika. Oke, itu kan beda ya. Iya. Harus kita anggap sebagai sesuatu yang berbeda. Sehingga memang pertanyaan paling awalnya adalah, adil nggak sih kita memboikot McD atau tadi apa Starbucks atau Pizza Hut yang ada di Indonesia, dengan argumen bahwa McDonald, Starbucks, Pizza Hut atau nggak tahu mungkin ada perusahaan-perusahaan lain itu kita anggap mereka bersalah karena mereka mendukung Israel. Nangkep nggak ini saya? Ya, menurut saya sih enggak. Nggak adil dong. Kita bisa aja protes terhadap McDonald Internasional karena mendukung Israel. Tapi apakah bentuknya harus memboikot McDonald yang ada di Indonesia? Saya rasa tuh enggak ya. Jangan gitu. Dan salah satu penyebab utamanya di sini adalah bahwa McDonald yang di Indonesia itu, satu, pemiliknya adalah orang Indonesia sendiri, ya. Kedua, dia kan mempekerjakan para karyawan yang adalah orang-orang Indonesia. Ya kan? Benar. Kalau nggak salah di Jakarta ada tuh Pizza Hut atau apa yang berubah nama? Pizza Hut. Ya kan? Ada ganti kasihan. Nggak semua Pizza Hut ya, tapi ada Pizza Hut di Jakarta ini, saya lupa di daerah mana yang akhirnya merasa perlu untuk mengubah namanya menjadi I don't know what. Restorante. Ya. Itu kenapa? Karena sedemikian kuatnya brand Pizza Hut itu sebagai brand pendukung Israel. Ketika orang sama-sama memboikot Pizza Hut itu, maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya si Pizza Hut, tapi orang-orang yang bekerja di sana. Iya, persis. Itu teman Negra juga ngalamin, Bang. Dia kan kerja di Unilever tuh. Jadi karena keuntungannya itu jadi menurun ya, karena ada aksi boikot, jadi banyak yang di PHK, Bang. Pecat-pecatin. Jadi orang-orang Indonesia ini pada jadi korban. Bisa disebut sebagai korban. Karena mereka pada dasarnya bisa kita bilang ya nggak bersalah lah dalam hal ini, ya. Yang melakukan pendukungan terhadap Israel bukan yang di Indonesia, tapi yang di pusat-pusat sana. Itu satu ya. Jadi marilah kita lebih sensitif ya, melihat apakah aksi boikot itu memang berdampak secara serius terhadap perang itu sendiri, tapi juga kepada ekonomi Indonesia. Mereka kan juga bayar pajak, mereka itu mempekerjakan karyawan Indonesia dan seterusnya. Itu yang paling basic. Menurut saya, kalau saya tidak akan memboikot mereka. Paling kalau saya mau kritik, saya tulis di medsos saja atau di diskusi seperti ini, ya. Tapi kalau apa yang Anda ceritakan tadi, menurut saya itu jadi jauh lebih serius. Ya, boleh nggak sih saya memboikot produk? Tadi saya katakan sebagai tidak, atau saya sih enggak. Ya, tapi kalau ada orang yang tetap merasa bahwa saya turut bersalah kalau saya masih tetap minum Starbucks, ya. Karena itu artinya mendukung Starbucks, padahal Starbucks itu mendukung Israel. Misalnya begitu argumennya.
ya udah itu hak dia juga. Duit dia kan. Iya. Ya kan hak dia dong untuk tidak mau membelanjakannya membeli kopi Starbucks. Iya. Oke? Dia mau beli kopi apa? Kalau di Indonesia semacam Kopi kenangan. kopi kenangan. Iya. Ya boleh dong. Kan hak dia. Dan mungkin memang lebih enak kali. Ya enggak? Kalau saya kan kapal api. Saya Indo Cafe Coffee Mix ya. Sponsor tolong. Boleh. Bisa dipasang di sini ya. Ya, itu kan itu hak dia dong, hak dia. Tapi sekarang apa yang Anda katakan, Anda ceritakan itu jauh lebih serius dari itu. Kalau saya tidak salah kan tadi ceritanya kalian ini adalah para penentang Israel. Anda benci banget sama Israel. Ya. Anda marah sama Israel karena serangan-serangan mereka sampai sekarang tuh sudah menewaskan 37.000 orang Palestina. Ya, Anda marah karena itu. Karena Anda marah, terus Anda katakan bahwa saya tidak akan lagi minum Starbucks karena Starbucks itu membela Israel. Kita bisa bantah kayak tadi. Itu bukan Starbucks Indonesia, bro, itu Starbucks Amerika, ya. Iya. Ya, tapi kalau bilang enggak, pokoknya apapun yang berbau Starbucks saya tolak. Itu dia punya hak sepenuhnya untuk melakukan itu. Saya sayangkan ya, walaupun saya bukan pembeli Starbucks, tapi saya akan sayangkan, saya merasa bahwa ya itu nggak adil dong sama orang-orang Indonesia yang kerja di Starbucks. Tapi itu it's their right, itu adalah hak mereka. Tapi kalau sekarang mereka merasa perlu datang ke Starbucks atau ke McDonald's atau ke Pizza Hut atau saya nggak tahu lagi tempat lain ya. Terus mereka mengancam dulu nih orang-orang yang berada di sana. Itu adil nggak? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Itu udah di luar batas. Di luar batas. Kenapa kamu harus datang ke sana dan menteror orang yang berbeda pendapat dengan Anda? Mereka kan marah sama kenapa si Cindy ini masih datang ke Starbucks sih? Iya, ngapa sih lu masih beli Pizza Hut? Ngapa sih lu masih beli Starbucks gitu kan? Uang kalian digunakan. Enggak, uang kalian itu tidak digunakan untuk membunuhi orang Palestina. Enggak ada hubungannya. Beda franchise ini. Itu untuk naikin sales, guys. Itu buat bayar pegawai. Nah, bayar pajak, inget di Indonesia. bayar sewa gedung. Nah, mahal itu. Coba berapa harganya? Aduh. Ya sekitarnya. Enggak, saya nggak tahu lah ya. Tapi maksud saya, kamu mengancam orang yang berbeda pendapat dengan kamu kan? Iya. Ya. Saya memutuskan, saya barangkali juga anti Israel. Iya. Saya juga bersimpati sama orang-orang Palestina. Tapi ada Starbucks dan saya suka sama Starbucks. Saya beli di sana. Kok tiba-tiba saya jadi salah? Tiba-tiba orang datang dan memaki-maki saya. Nah, itu adalah sebuah bentuk aksi protes yang sudah di luar batas. Iya. Apalagi kan kita tahu sebetulnya kan di Indonesia ini kalau Anda melakukan aksi protes macam itu diizinkan, tapi harus minta izin dulu. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi harus minta izin. Nah, kalau dia udah mulai mengancam-ngancam orang, itu pasti dilarang. Iya benar. Kalau mau ya di depan Starbucks saya bawa banner. Apa enggak itu mungkin bisa dibilang semacam aksi damai ya sih? Iya. Artinya yang diizinkan tuh aksi damai ya. Iya. Kalau aksi yang mulai mengancam-ngancam, apalagi sampai nonjok, kekerasan. Karena itu ada ya. Ada bang. Itu yang di Makassar kan sampai ditonjok. Iya. Jadi spesifiknya gini bang. Ada satu pengunjung. Nah itu dia ngelihat salah satu anggota ormas ini ngerekam gitu semua kejadiannya kan. Nah terus si pengunjung ini negor, Pak jangan direkam. Ngapain direkam? Gak usah lah gitu. Maksudnya ya diselesain baik-baik aja. Dia justru mengatakan jangan direkam. Iya maksudnya diselesain baik-baik aja gak sih gitu. Nah si bapak ini gak terima, ditonjok. Yang si customer itu. Iya, yang sama yang anggota ormas gitu. Jadi ditonjok sama ormasnya, Bang. Iya. Dan sorry Bang, dan kabarnya yang masuk ke restoran ini 20 orang dan yang ngelakuin aksinya tuh katanya kata si ini ya pelayan kafenya itu ada 100 orang. Masuk ke situ. 20 yang masuk, yang 100 tuh cuman ya di luar. Dari 100 orang 20 orang masuk ke restoran itu. Cukup besar kan? Iya. Bayangkannya tiba-tiba ada 20 orang berada di gedung kita ini aja. Cuma 3 gitu kan. Kayak gimana? Iya. Kalau didiemin tiba-tiba ada sajam, Bang. Ada apa? Kalau misalkan kekerasan nih didiemin tiba-tiba ngancemnya pakai senjata. Oh iya. Senjata tajam gitu kan. Nah, itu saja dengan pemukulan saja. Apalagi kalau jumlahnya 20 orang, lawannya cuma taruh 7, ada 10. Itu aja udah bermasalah. Dan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan ya. Dan
dan apalagi membahayakan pengunjung ataupun pengurus si restoran tersebut. Nah, itu jadi kita harus katakan kepada semua teman-teman bahwa kita berharap ini nggak terjadi ya. Ini jangan lakukan itu. Tapi di paling dasar dari itu semua, kenapa orang marah pada Israel? Karena ini kan udah banyak kegiatan. Karena apa yang mereka lakukan dia. itu genosida. Artinya kita melawan tindak kekerasan yang brutal yang dilakukan oleh Israel. Artinya kita mendukung apa? Mendukung perdamaian. Kita pada dasarnya kan nggak terlalu belajar juga secara serius dalam hal ini konflik antara Palestina dan Israel. Sejarahnya kita sejarahnya ya, saya akan bisa katakan begini, memang yang bermasalah itu adalah pemerintah Israel saat ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Itu memang brutal ya. Tapi ada masa-masa di mana pemerintah Israel itu pada dasarnya memang pecinta damai juga. Makanya pernah ada ide two-state solution. Two-state solution tuh solusi dua negara. Oh, itu sebelum pemerintahan Benjamin Netanyahu itu? Saya nggak tahu persisnya, karena Benjamin Netanyahu ini pernah 2 kali. Iya, beberapa kali naik jadi Perdana Menteri ya. Tapi poin saya adalah sebetulnya ada upaya untuk cari solusi yang damai lah. Ya, kedua negara bisa berdiri bersama dan nggak usah lagi berperang. Percaya sih. Iya kan? Ya, manusia pada dasarnya kan nggak semua jahat dan nggak semua baik. Nggak semua baik ya, 50-50. 50-50. Netanyahu nih bagian yang jahatnya nih. Nah, sekarang kita menolak. Kita menolak atas dasar bukan karena Israel tuh Yahudi gitu ya. Nggak guys. Ada juga sih yang begitu kali ya. Mungkin ada juga. Yahudi itu musuh Islam. Ada yang kayak ini gitu perang pikirannya. Agama. Udah dibilang ini bukan perang agama. Ini bukan. Ini bukan perang agama. Yang dibunuhi di mana di Gaza itu ada orang Kristen, orang Islam, bahkan ada orang Yahudi yang barangkali adalah bagian dari masyarakat Gaza kan? Iya. Nah, yang saya mau bilang yang kita tolak kan pada dasarnya kekerasan, ya, violence, penyerangan, pembunuhan. Nah, cara kita menolak itu harus dengan cara yang diplomatik. Ya, kalau di negara diplomatis, tapi kalau kita sebagai masyarakat kita ingin menolak kekerasan, apakah kita pantas melakukan kekerasan? Enggak. Menurut aku the best solution, bukan the best solution ya, the best way ya kita terus menggaungkan upaya mendukung Palestina lewat itu Bang, di Instagram All Eyes on Rafah or something, karena itu benar-benar kebukti efektif karena ada tandingan hashtag tagar yang dibikin Israel ini itu. Iya. Itu kebukti bikin itu Israel seluruh panas. Dunia loh. Iya. Seluruh dunia itu bergerak All Eyes on Rafah. All Eyes on Rafah. Jadi kayak bikin Israel panas. Iya. Gue harus bikin tandingan ini. Nah, di Amerika Serikat misalnya, atau negara-negara lain, di Australia juga, di Inggris juga, itu kan pemerintahnya dianggap terlalu lamban untuk membela Palestina. Jadi terlalu membiarkan serangan-serangan Israel tanpa berusaha menghentikannya secara serius. Terjadi nggak demonstrasi di sana? Terjadi. Membela siapa? Palestina. Pakai kekerasan nggak? Tidak. Ya, di berbagai kampus itu, ya, di Amerika Serikat terutama, di berbagai kampus, dan itu kampus-kampus terkemuka, ada misalnya Harvard, Columbia, New York, Stanford, dan seterusnya. Ohio juga melakukannya. Terjadi demonstrasi damai. Kalau ada orang-orang Amerika yang mendukung Israel, ya nggak apa-apa, paling beribut mulut. Karena biasanya kan ya para pendukung Israel akan datang dan bilang, kamu sudah mengganggu kenyamanan kampus nih ya. Terus terjadi debat mulut, ya biasa. Tidak ada saling ancam. Nah, menurut saya kita seharusnya di Indonesia juga begitu. Niru kayak gitu. Kita katanya menolak kekerasan. Kan tadi saya ulang ya. Kita menolak Israel. Kita menolak apa yang dilakukan Israel saat ini, bukan karena yang melakukannya Israel. Kalau yang melakukannya adalah Arab Saudi terhadap negara lain, contohnya Arab Saudi terhadap Yaman, kita juga harusnya menolak apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Perang Yaman ya? Perang Yaman. Oh. Ya, ini juga sebenarnya hal yang harus kita angkat
sekarang ini kita terpaksa lah konsentrasi pada apa yang terjadi di Gaza ya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di Yaman juga perlu mendapat simpati dari kita. Jadi poin saya, Saudi ini kan sama-sama Islam, sama mayoritas penduduk di Indonesia. Oke? Tapi mereka melakukan kekerasan terhadap Yaman. Kita harus bela nggak si Yaman ya? Harus dong. Ya. Jadi kembali ke tadi, ini Israel bukan urusan Israel ya. Kami bukan against Israel karena itu Yahudi, atau against Israel karena itu Israel. Nggak ada hubungan sama sekali. Ini bukan soal agama. Ini soal kejahatan kemanusiaan. Dan kita harus rame-rame seluruh dunia itu all eyes on Rafah itu berlangsung. Ya, di semakin banyak negara-negara sekarang yang menyatakan kami mendukung pembentukan negara Palestina. Padahal itu udah sekian lama loh perjuangan itu. Dan di forum internasional pun ada ratusan negara yang mendukung Palestina berdiri sendiri. Persis. Semakin tinggi. Bahkan negara-negara terakhir yang mengaku itu adalah ada Spanyol, ada Norwegia, ada kalau nggak salah Irlandia ya. Itu ada negara-negara yang belakangan ini baru menyatakan, dan mereka bilang ya kita nggak mungkin lagi memang membiarkan Israel membunuhi orang-orang Palestina. Nah, yang saya sebut 3 negara ini apakah itu negara Muslim? Enggak. Spanyol, Katolik Roma. Itu mayoritasnya. Irlandia nggak ada. Kristen. Tadi Spanyol, Irlandia, Norwegia, ya itu juga ya mungkin mayoritas mungkin ini kali agnostik kali ya. Tapi ya mereka itu bukan Islam. Ini bukan perang Islam, ini perang kemanusiaan. Nah sekarang tapi kembali kita soal si kafe Starbucks ini. Nah para pemprotes Israel ini betapa tidak logisnya, tidak pantasnya, ironisnya kalau mereka kemudian menentang serangan Israel yang violent itu dengan cara yang juga violent. Iya, janganlah. Kenapa sih nggak datang aja ke Starbucks dan kasih leaflet bela Palestina? Iya, apa enggak bahkan bukan diajak kerjasama ya, semacam diajak lo bela Palestina kan, ini dong tempel dong di gerai lo, di toko lo stiker kan ya. Yang perempuan bercadar itu emang pada akhirnya nempel stiker, tapi maksudnya dengan cara yang gak banget gitu. Maksudnya diajaklah komunikasi kayak kita tempel yuk di depan gerai kamu stiker Free for Palestine apa. Iya, nentang kekerasan dengan kekerasan juga. Itu kan juga orang yang di sana yang beli kan juga nggak salah gitu. Tiba-tiba pengen minulin. Misalnya lagi pengen frappuccino deh. Masa nggak boleh? Langsung gitu. Nggak boleh. Iya. Terus fun fact-nya ini katanya. Jadi ini Bang, pas penggerebekan namanya ormas itu ada salah satu orang pakai sepatu Adidas. Iya, oke. Terus si pelaku kekerasan ya? Iya, enggak bukan pelaku sih ya, orang-orang yang ikut itu 21 dari 20 orang. Yang protes-protes itu. Pakai sepatu Adidas, netizen biasa ya. Iya. Yang protes Adidas, munafik loh. Sama ada juga kan waktu itu video kan di kalangan kita Bang, ada namanya aplikasi namanya No Thanks kan. Dia tuh buat kayak misalkan ada kita mau beli odol gitu, di scan, wah ini produk Zionis gak boleh gitu. Nah dibikinlah videonya pakai apa? iPhone. Iya gitu. Jadi agak konten-kontennya itu. Kamu kalau mau pakainya Oppo, apa enggak Vivo, jangan iPhone. Emang kenapa? Oppo, Vivo enggak? Aku kurang tahu. Nggak tahu kita. Kita nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Cuma ya jangan gitu-gitu amat lah. Iyalah. Kalau mau kalian pakainya sendal Swallow gitu kan ya, jangan Adidas. Selalu dukung Israel nggak sih? Enggak. Kita jadi ya gitu. Oke, jadi pesannya adalah kalau misalnya kalian memang mau mendukung Palestina, tolong dengan cara yang bukan cara yang halal ya, cara yang baik dan cara yang diplomatif gitu. Misalnya kalaupun sesimpel kalian minta kerja sama entah Starbucksnya, entah Pizza Hutnya, kita mau tempelin stiker ini boleh nggak? Pasti kan orang kalau masuk, ih gila nih pasti dukung Palestina. Dan itu juga meningkatkan bukan engagement kayak kepercayaan masyarakat, ternyata dukung Palestina ya gitu. Betul. Tanpa harus kalian menggerebek tokonya pakai kekerasan, itu malah mengakibatkan jadi bumerang sendiri. Apalagi sampai boikotnya tuh tutup gerainya itu kan kasihan, lapangan pekerjaannya jadi banyak yang tutup. Malah nanti pendukung Palestina ini malah dipandang buruk Bang. Iya, citranya kayak jadi buruk. Kok
pakai kekerasan sih katanya cinta damai gitu. Iya, betul. Yang terakhir itu menurut saya penting sekali diingat tuh. Kalau Anda melakukannya dengan cara kekerasan, maka jangan salahkan kalau orang kemudian menuduh gitu ya. Oh, orang-orang Islam ini memang pro kekerasan ya, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ngomong dengan damai. Ya jadinya semua orang Islam atau bahkan semua orang yang beradab jadi ikut kena ya. Tadinya kita dukung Palestina karena kedamaian tadi, tujuan kita membela perdamaian. Gara-gara ini terus dibilang, oh para pendukung Palestina adalah orang-orang yang sebetulnya menghalalkan kekerasan. Janganlah. Ya, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nah, kalau misalkan kalian ada, Kak bahas ini Kak, ada sesuatu yang ingin kita bahas gitu, coba komen di bawah. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye.